Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Mardi Halim, 18087085. Ingin menjelaskan tentang bab 2, yaitu prinsip latihan untuk memenuhi tugas dari kondisi fisik, kuliah kondisi fisik. Itu bab 2, prinsip latihan, teori dan metodologi pelatihan. Sebagai unit pendidikan jasmani olahraga yang berbeda memiliki prinsip-prinsip spesifik sendiri berdasarkan pada ilmu-ilmu biologi, psikologis dan pedagogi. Petunjuk dan peraturan ini secara sistematis mengarahkan seluruh proses pelatihan, dikenal sebagai prinsip-prinsip pelatihan. Mereka harus memperhatikan perilaku pelatih untuk meningkatkan kemampuan biomotor dan sifat psikologis mereka di orde. Yang kedua, atlet tersebut hendaknya berperan secara aktif dalam merencanakan program pelatihan jangka panjang dan jangka pendek, serta menganalisanya. Atlet harus memiliki diri yang memadai, kapasitas penilaian sehingga hasil akan memiliki peran posisi dalam hal ini. Para atlet papan atas kadang-kadang dapat dianjurkan untuk mengembangkan sendiri program olahraga mereka. Pelatih kemudian hanya memodifikasi mereka sesuai dengan kualitas mereka dengan tujuan para atlet. Dari bantuan pentingnya Anda merancang sebuah program adalah catatan dan komentar yang dibuat oleh si atlet dalam jurnal pelatihannya atau evaluasi kritis terhadap plan sebelumnya mungkin juga bisa membantu. Yang ketiga, atlet hendaknya secara berkala menetapkan dan lulus tes standar. Dalam melakukan akan ada sebuah gambaran yang lebih jelas tentang tingkat kinerja dan derajat tim, program, periode waktu tertentu. Yang ketiga itu menjelaskan itu melalui kepemimpinan dan keahlian harus mempromosikan independen, tapi hati-hati mengembangkan si atlet, termasuk 1 dan 2, 3. Dan keempat ini yaitu harus melaksanakan tugas pekerjaan sesi pelatihan individu tanpa pengawasan pelatih seperti di rumah, di tempat-tempat pokoknya dia lagi sendiri, pokoknya pelatih tanpa harus dibimbing oleh pelatih. Cukup sering beberapa atlet, khususnya calon atlet dan pelatih mereka tidak mampu membayar lebih dari satu pelajaran pelatihan yang terorganisir perharinya. Dengan motif yang luhur, mereka mungkin menetapkan tujuan yang tinggi bagi mereka karena fase kedua untuk mengembangkan, bukan untuk membuat atlet itu bisa atau pandai. Ini mengembangkan dari yang bisa untuk meningkat menjadi yang lebih bisa atau menyempurnakan gerakan. Oleh karena itu, pada tahap awal pelatihan atlet, coach harus mempertimbangkan pendekatan dan ditujukan kepada pengembangan tubuh sesuai dengan fungsinya. Kelompok otot, fleksibilitas gabungan, stabilitas, dan pengaktifan semua anggota badan yang berhubungan dengan pesertaan olahraga yang dipilih hendaknya menjadi fokus perhatian. Dengan kata lain, pengembangan ke tingkat atas dari semua morfologi fungsional kemampuan yang akan diperlukan untuk melakukan secara efisien dan tingkat yang lebih tinggi, keterampilan teknik dan taktis yang diperlukan. Prihatin dengan spesialis. Menurut Ozolin 1971 menyarankan bahwa sarana pelatihan atau secara spesifik tindakan motor khusus untuk digunakan untuk memperoleh efek pelatihan harus terdiri dari unsur-unsur alam. 1. Olahraga dari olahraga khusus. Pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan motor olahraga sejajar atau meniru pergerakan olahraga khusus yang diikuti oleh si atlet. Yang terakhir merujuk pada latihan yang mengembangkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Rasio antara dua kelompok latihan ini berbeda untuk setiap olahraga bergantung pada sifat wataknya. Jadi dalam beberapa olahraga seperti olahraga jarak jauh berjalan hampir 100% dari seluruh volumenya pelatihan terdiri latihan dari kelompok pertama. Sementara di orang lain seperti lompat tinggi, prinsip spesialisnya hendak dipahami dan diterapkan dengan baik. Potensi fungsional kemampuan untuk beradaptasi dengan stimulus tertentu lebih penting daripada usia. Laju pengembangan keterampilan atletik dinilai subjektif diamati. Pelatihan kemudian dapat menyadari kebutuhan atlet mengoptimalkan kemampuan. Cukup sering pelatih menerapkan pendekatan yang sama sekali tidak ilmiah dalam hal pelatihan secara terang-terangan.
Keefektifan pelatihan dalam pelatihan dapat dioptimalkan sesuai pertama tertentu ditetapkan. 1. Sebuah analisis komparatif terhadap kapasitas, kinerja dan keberanian atlet. Tuntutkan kerja pada bagian dari atlet harus berprofesional terhadap pengalamannya. Meskipun tingkat kemajuan beberapa atlet berbeda, sang pelatih masih harus berhati-hati sehubungan dengan muatan dan diterjangkan. Demikian pula para atlet harus dan dari latar belakangnya dan pengalamannya yang berbeda ditugasi untuk berlatih dalam kelompok yang sama. Pelatih hendaknya tidak bisa meremehkan karakteristik dari potensi individu mereka untuk mengkapasitas kinerja dan kinerja individu. Selain itu, individual sangat direkomendasikan bagi para atlet yang mengalami penyakit atau kecelakaan seperti situasi kesehatan juga menentukan batas kapasitas pelatihan. Batas-batas keterbatasan semacam itu hendaknya diketahui oleh pelatih dan hanya kerjasama dierat antara pelatih, seorang psikolog atau dokter dapat mengatasi problem tersebut. Keterlibatan yang berat di sekolah, pekerjaan yang keluarga dan jarak untuk melakukan perjalanan ke sekolah, pelatihan dapat mengaruhi tingkat pemulihan antara pelajaran pelatihan. Dengan cara yang sama, gaya hidup dan keterlibatan emosional juga harus diketahui oleh pelatih. Prinsip pelatihan kontemporer variasi adalah kegiatan yang menuntut untuk membutuhkan banyak waktu jam kerja dari atlet. Prinsip pemodelan proses pelatihan. Model pertama, pelatihan meskipun tidak selalu diorganisasi dengan baik dan sering mempergunakan pendekatan secara acak. Seringkali lingkungan tidak menyenangkan dapat mengembangkan proses psikologis dan mengganggu dan menimbulkan ketegangan seperti konsentrasi, pengendalian diri, persepsi, kejuaraan, reaksi cepat, dan pengambil keputusan. Pendekatan tipe untuk meningkatkan beban pelatihan hendaknya tidak dipahami sebagai peningkatan konstan setiap pelajaran pelatihan melalui ejakan iklan dan jumlah pekerjaan yang sama. 1. Pelajaran pelatih tidak cukup untuk menimbulkan perubahan fisik atau mental yang nyata pada atlet untuk menuntut penyesuaian yang memadai. Fase adaptasi panjangnya langkah jauhnya lebih rendah atau memperkembangkan kekuatan tahan dan fleksibel. Untuk daya tahan, rasio itu adalah yang rendah, meskipun langkah boleh jadi lebih tinggi, dan untuk kekuasaan latihan ketahanan daripada langkah untuk berlatih olahraga yang rumit. Peningkatan beban latihan juga harus diatur oleh laju improvisasi. Jadi sekianlah penjelasan dari bab 2 dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.